Eh, ya sekarang kita lagi ada dalam masa resesi ya, masa resesi ekonomi. Dan beberapa khotbah yang lalu yang saya sempat bawakan juga saya sering singgung ini karena sangat relevan, terutama dengan saya yang menyampaikan. Dan saya yakin juga bahwa hal itu relevan buat kita. Saya nggak tahu apakah resesi ekonomi sekarang berpengaruh banyak kepada kehidupan saudara atau enggak. Nah, berhubungan dengan itu, ada satu kecenderungan saat-saat yang sulit seperti ini kita kadang banyak menghabiskan waktu untuk meminta kepada Tuhan. Nggak tahu saudara sadar atau saudara dalam doa, tapi saya pribadi saya ngalamin. Artinya saat-saat sulit ini saya banyak sekali mintanya sama Tuhan. Nah, masalah permintaan nggak ada masalah tentu ya, karena firman Tuhan bilang Matius pasal 7, kalau engkau minta, engkau akan diberi. Kalau engkau cari, maka engkau akan mendapat. Kalau engkau ketok pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi permintaan bukanlah hal yang salah. Permintaan bukanlah sesuatu yang Tuhan nggak boleh. Bahkan Tuhan memerintahkan untuk kita meminta sama Tuhan. Nah, masalahnya sering apa yang kita minta itu bukan apa yang Tuhan rencanakan. Kita bisa klaim janji Tuhan itu. Tuhan, kalau engkau bilang ini, maka akan terjadi ini. Dan kita bisa klaim banyak janji Tuhan pada saat kita berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, kita tahu kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah punya anak atau punya anak, saya belum. Kalau anak saudara bilang lah, kasih contoh lah siapa ya? Oke, Zack. Misalnya Zack masih agak kecilan, terus dia minta sama mamanya, "Ma, aku minta sepeda dong." Maka saya rasa itu satu hal yang wajar ya. Maka mamanya bilang, "Oke, saya kasih sepeda." Tapi kalau Zack bilang, "Ma, beliin aku senjata," gitu. maka sebagai orang tua yang normal, maka tentu orang tuanya akan menolak mentah-mentah ya, senjata buat apa, nggak ada gunanya. So jawabannya tidak. Tapi kalau Zack bilang tiba-tiba dia minta, "Ma, aku pengen menikah," gitu, maka orang tuanya akan bilang, bukan tidak, tetapi harus tunggu dulu, karena emang bukan waktunya. Sama, Tuhan bisa kasih jawaban ya buat kita, Tuhan bisa kasih jawaban tidak buat kita, Tuhan bisa bilang tunggu, ya tapi tunggu dulu. Nah, kalau kita ingat-ingat ya di surat Yakobus juga bilang tentang permintaan ya. Kadang kita bertengkar satu sama yang lain karena apa? Kita pengen sesuatu tapi kita nggak dapet. Atau kita berdoa tapi apa yang kita doakan itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akhirnya end up-nya cuma berantem aja satu sama yang lain. Saudara bisa cek mungkin di diri saudara atau di keluarga, antara orang tua sama anak sebagainya, sangat jelas. Tetapi permintaan yang pasti dikabulkan oleh Tuhan itu sebenarnya kalau kita lihat di Alkitab ada banyak. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh entah itu dari kisah-kisah ya, kisah-kisah di Alkitab, kita bisa klaim janji-janji Tuhan itu loh untuk kita minta sesuatu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, masa-masa resesi ekonomi ini membuat kecenderungan. Ya, saya secara pribadi, saya bilang, "Tuhan tolong kasih duit. Nggak ada yang salah dengan itu, Tuhan pasti tahu saya butuh duit. Tetapi ada banyak hal di luar itu yang seharusnya kita minta sama Tuhan. Artinya hal-hal yang prinsipil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan bahkan saya sendiri, saya bisa akui bahwa saya juga lupa kadang untuk meminta hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kita sekarang buka Yesaya pasal 50, Yesaya 50 ayat 4 dan ayat 5. Judul dari firman Tuhan ini adalah Lidah dan Pendengaran Seorang Murid. Yesaya pasal 50 ayat 4 dan 5. Lidah dan Pendengaran Seorang Murid. Oke, saya akan baca. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, firman Tuhan ini Yesaya, saya rasa semua tahu ya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dia hidup sekitar antara 500 sampai 600 tahun sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, di dalam pasal 50 ini, dia menubuatkan tentang Mesias. Dia menubuatkan tentang Mesias. Nah, orang-orang Israel, bahkan sampai sekarang, mereka nggak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka menganggap Mesias itu akan datang. Nah, kalau saya bicara ini, itu sudah bicara tentang end time juga ya. Dan saya bukan mau bahas tentang end time. Tetapi, saya mau bahas bahwa Yesaya menubuatkan apa yang akan dialami oleh Mesias, oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini sudah nggak ada keraguan lagi bahwa Mesias itu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita tahu Mesias itu Tuhan Yesus sendiri. Karena semua yang ditulis di dalam perjanjian lama itu akhirnya memang digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesaya menuliskan pasal 50 ini tentang apa yang akan dialami oleh Yesus sebagai Mesias. Dan kalau kita seperti yang saya bilang tadi, kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan kita melihat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya juga mau seperti itu, dengan motivasi yang benar-benar tulus, itu garansi Tuhan pasti berikan. Apalagi hal-hal yang sangat mendasar, hal-hal prinsipil dalam kehidupan Kristen. Kalau kita minta, Tuhan kasih aku duit, mobil, segala yang sifatnya cuma duniawi untuk memuaskan daging, itu bisa Tuhan kasih kalau memang Tuhan tahu itu saatnya.